Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Nah, sebentar kita upload dulu kitabnya. Taib Afan, ini jaringannya sepertinya kurang bagus ya. Sebentar, saya ulang. Taib terakhir kemarin kita bahas surah Al-Alaq ya, kalau nggak salah ya. Nah, maka sekarang kita akan membaca surah At-Tin ya. Silakan dibaca Ibu Ali Imran ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok hilang? Kok hilang? Hilang, Pak. Ini jaringan aneh. Ya, sebentar Bu. Ini Ini sebenarnya aku. dah. Terima Ayo baca kasih. surah At-Tin ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzib wa ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Oke, Masya Allah. Dia terjemahin Bu. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai. Nah, Dan inilah negeri yang aman. Dan demi negeri yang aman. ya, demi negeri yang aman ini gitu ya. Ya, ya. Dan demi negeri yang aman ini. Nah, sungguh betul-betul kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami lemparkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Maka kenapa kamu mendustakan agama? Setelahnya. Ya, bagaimana? Ya, setelahnya. Ba'du itu artinya setelahnya. Sama yukat buka ba'du, maka mengapa kamu mendustakan agama setelahnya gitu. Setelahnya. Bukankah Allah itu hakim seadil-adilnya? Baik, Masya Allah. Tas. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Ibu mau coba i'rab, Bu? Wa itu wau sumpah ya, Pak? Sumpah apa? Wau sumpah itu apa las? Wau qasam ya. Iya, wau kosam. Wau qasam. Wau kosam. Betul? Lagi wau kosam.
Bau kosam. Iya. Berarti ini buatin. Berarti Berarti ini berarti buatin. majrur ya, karena huruf qasam itu ya, setelahnya adalah majrur karena huruf qasam itu bagian dari huruf jar. Oh iya. Belum tahu. Baik, nggak masalah. Nanti lagi ada Pak? Iya, nggak apa-apa. Satu Silakan satu saja. Wazaitun sama ya, wawunya huruf qasam, mazaitun, majrurun Balik. biwil. Baik, ya, barakallahu fiik. Bau kosam. Oh, Zaitun, buah zaitun berarti apa tadi? sama wawunya huruf qasam, zaitun, majrur biwil qasam ya. Majrun, bau kosam ya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Makasih banyak Bu ya. Baik, selanjutnya kita minta Pak Ardan ya untuk i'rab. Silakan Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mulai dari yang ketiga ya, Ustaz ya? Ayat ketiga apa? Ayat yang kedua. Oh, ayat kedua. Waw, huruf waw di sini huruf qasam juga ya, Ustaz ya? Apa Nah. ataf, Ustaz? Huruf qasam. Huruf qasam. Turi majrur. Sinina mudhafun ilaih ya, Ustaz. Nah. Waw huruf qasam juga. Betul. Hadzal baladi hadza majrur al baladi mudhaf ilaih, Ustaz. Ya ya. Yang mana? Baladinya. Ingat setelah ada hadza apa namanya? Badal, Ustaz. Ya. Hadza kata tunjuk ya, Ustaz ya, pokoknya ya, Ustaz ya. Ya, setiap ada isim isyarah kalau ada isim ada alnya maka dia adalah badal. Oke. Al-amini naat ya, Ustaz. Naat. Laqad lamnya huruf taukid. Qad huruf apa ya, Ustaz ya? Harfu tahqiqin. Harfu tahqiqin. Khalaqana fi'il madhi, fa'ilnya na, al-insana maf'ulun bih, fi ahsani jar majrur, taqwimi takwimin di sini Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih, Ustaz. Tsumma huruf atfin radadnahu fi'il madhi, fa'ilnya na, hu-nya al-ha-nya sebagai maf'ulun bih. Asfala fi'il madhi. Asfala fi'il madhi. Wala yusfilu. Enggak ya, Ustaz. Radadnahu asfala. Apa, Ustaz? Kemudian kami kembalikan dia asfala safilin ke posisi yang serendah-rendahnya. Itu kira-kira apa itu? Maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ulun bih. Maf'ul bih dari mana? Rodatna dikembalikan ke itu, Ustaz. Dikembalikan ke mana? Tsumma rodatna, dan kami kembalikan dia Ya. asfala, dan kembalikan ke, maksudnya ke Kembalikan ke mana? Benar ya, maf'ul ya. Oh, bener. Ya. Safilin. Sebentar, bentar dulu. Ini kan kalau kita bilang maf'ul kayaknya enggak, karena rodda itu kan fi'il yang hanya membutuhkan satu maf'ul bih kan. Sehingga asfala ini kan menjelaskan keadaan bukan ya? Asfala. Anak kurang yakin, Ustaz. Jadi asfala ini kan menjelaskan keadaan kan? Jadi kami kembalikan dia dalam posisi yang serendah-rendahnya. Berarti asfala ini sebagai hal. Sebagai hal ya. Hal aja ya. Safilinnya sebagai mudhaf ilaih. Oh, nah. Berarti nggak usah ada, oh ya. Maf'ul lebihnya udah di ya, Ustaz ya. Iya, kalau kita bilang maf'ul bih yang kedua, rodda itu bukan termasuk fi'il yang butuh dua maf'ul bih, sehingga
Nggak cocok. Oh, paham Ustaz. Baik. Illa adatul istisna Nah, alladzina di sini isim mausul mustasna. sebagai mustasna ya. Nah, Amanu amanu sebagai badal Ustaz. kok badal sih? Emang ada apaan di situ? Eh, Amannya fil madi. oh astagfirullahaladzim. Amanu madhi wa amilu wawunya atwin amilu madhi juga as-solihati maf'ulun bih fa-nya huruf jawab Ustaz. Jawab Ya, syartin. huruf syarat. Ya, Lahum jar majrur sebagai ini sebagai khobarnya ya Ustaz ya. khabar muqaddam, betul. Khobar muqaddam. Ajrun sebagai mubtada muakhar. Ghairu mamnun. Ghairu ajrun ghairu mamnun. Ghairu di sini ini juga Ustaz. Ada tulis istisna Ustaz. Gairunya ini apa namanya sifat kan? Pahala yang tidak terputus kan berarti ini sifatnya kan? Ghairu. Naam Ustaz. Ghairu mamnunin mudhafun ilayhi Ustaz. Nah, terus Mudhafun ilayhi. Fama yukadzibu fa sebagai ibtidaiyah aja ya Ustaz ya. nah, Ma isim mausul sebagai emang sih mausul. isim mausul astagfirullahaladzim. Namanya huruf nahyin. Maka apakah yang membuatmu tetap mendustakan setelahnya? Jadi ini pertanyaan ya. Makanya istifham sebagai mubtada. Kadzibu. Mudhari'. Kadzibuka. Filenya kembali ke mak ya. Dhorof ya. Ya, dhorob mabni karena nggak ada mudhof ilaihnya. Biddi jar majrur. Nah, jar majrur. Alaisa Jangan a, hamzah. Istifham laisa fil madhi naqis Ustaz ya. Nah, film madinah usul, nah terus Lafzul jalalah Allah sebagai isim laisa bi'ah kami jar majrur hakimin kamil hakimin mudhof ilaih ya Ustaz. ya, jadi Sebagai khobarnya laisa. nanti bi ahkam itu jar madinah sebagai khobarnya ya. Oh, enggak penuh ahkamil hakimin Ustaz. Hah? Enggak semuanya bi ahkamil hakiminnya itu sebagai khobarnya laisa. Itu udah otomatis ya kalau ada mudhof ilaih mah. Enggak perlu sebutin juga udah. Oh, naam Ustaz. Oke. Kalau Ustaz. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Jazakallah khair. Selanjutnya Bu Aziza ya. Silakan dibaca tafsirnya Bu Aziza. Bismillah. Aqsamullahu bitini waz-zaituna wa huma minats samaril masyhurati wa aqsamu ini pakai Fil madi nih aqsama. Bukan isim ya. Isim apa dia? Nah, aqsama bijabali turisainaa. Bijabali. Ini enggak tanwin ya. Ya. Turisainaa dia bacanya. Sainaa. Nah, terus
alladzi kallamallahu alaihi Musa takliman. Wa aqsamu bihadzal baladil amini min kulli khaufin. Wa hiya Berarti wa Makkah. aksama ya? Ya. Ya. Bukan aksamu. Aksama bihadzal baladil amini. Wa aqsama bihadzal baladil amini min kulli khaufin wa hiya Makkah. Makkah apa Makkah? Makatu dong. Wa hiya Makkah. Apa ini? Mahbatul wahyi. Mahbatul wahyi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani suratin. Thumma radadnahu ilan nari in lam Yuti'illaha. yuti'illaha Wa yattabi'ir rusula. wa yattabi'ir rusula lakinnal ladzina amanu wa amilul a'malus Wa amilul a'mala salihata. wa amilul a'malus solihata lahum ajrun azimun ghairu maqtu'un wala manqusun. Nah. Allah Tadi lahum ajrun ghairu maqtu'in wala manfusin ya. Ghairu maqtu'in wala mankusin. wala manqusin. Nah. Ya. Ayo diterjemahin. Wala manqusin. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, dan keduanya dari buah-buahan yang masyhur. Dan bersumpah dengan gunung Tursina yang Allah berfirman, Allah berbicara ya. Allah berbicara alaihi atas Musa. Ya, kepada Musa secara langsung gitu. Ya. Ini ada takliman ini apa ini? Maf'ul mutlak, Bu. Maf'ul mutlak. Jadi benar-benar gitu ya artinya. Ya, betul. Allah benar-benar berkata kepada Musa dan bersumpah dengan kota yang aman ini dari setiap ketakutan. Nah. Dan dia kota Mekah. Mahbatu. Tempat turunnya wahyu. Iya, betul. Mahbatu tempat turunnya wahyu. Lakot. Apa sungguh ya artinya ya? Sungguh kami telah menciptakan manusia. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari gambar rupa yang benar-benar paling baik. Rupa yang paling baik. Kemudian kami kembalikannya ke neraka. Jika tidak mentaati Allah. Jika tidak mentaati Allah. Dan apabila mengikuti Rasul. Dan tidak mengikuti Rasul. Dan tidak, oh ini lakinya ini. Tidak mengikuti Rasul. Akan tapi orang yang beriman dan beramal saleh. Oh. Ini wayat, tapi ini enggak ada laknya tapi maknanya tidak ya? Kan matu, Bu. Oh iya. Lakin ini tetapi ya? Ya, kan tetapi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ya wa'amilu a'malu. Ini ada wa'amilu sama a'malu. Dia mengamalkan amalan-amalan soleh, maka bagi mereka ada pahala yang besar.
Ya. Orang-orang yang beriman dan yang beramal dan mengamalkan amal-amal soleh, maka bagi mereka pahala yang besar. Tidak apa ini? Terputus. Tidak terputus dan tidak berkurang. Ya, tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya adalah Abu Rafif ya. Silakan Abu Rafif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyu syai'in yahmiluka ayyuhal insanu ala an tukadziba bil ba'si wal jazai ma'a wuduhi wuduhil adillati ala qadaratillahi ta'ala ala dzalika. Adalah adakah Kok adalah sih? Aisyah itu apa yang membawamu? Apa yang mendorongmu, wahai manusia? Apa yang mendorongmu, wahai manusia? Ala atas karena tukadziba, Yang mendorongmu mendustakan bil ba'sa yang diutus, wal jazai dan balasan, ma'awuduhi bersama keterangan-keterangan bukti saja. Ya. Wudu itu apa namanya? Wudu itu jelas ya. Oh, kejelasan berarti. Jelasan bukti-bukti atas qadaratillahi, kekuasaan Allah yang maha tinggi atas itu. Baik. Lanjut, Ustaz. Nah. Alaihissallahu alladzi ja'ala hadzal yawma lil fasli bainan nasi bi ahkamil hakimina fi kulli ma khalaqa. Bal fahal yutrakul al-khalqu sudah la yu'maruna wala yunhauna wala yusabuna wala yu'aqibuna la yasuhu wala yusabuna wala yu'aqabuna. Ini semuanya majhul ini. Oh, yu'aqabuna. La yasuhu dzalika wala yakuna. Bukankah Allah yang telah menjadikan hari ini, hari pembalasan ini, untuk memisahkan di antara manusia dengan keadilan yang seadil-adilnya bagi semua yang diciptakan. Akan tetapi, bal tentu saja, fahal yutraku, maka apakah bala itu artinya iya. Bukan bal ini, beda antara bal sama bala. Oh, bala saja. Bala itu adalah jawaban positif untuk pertanyaan negatif. Ya. Oh, berarti tentu saja gitu saja. Ya, betul. Saja, fahal, maka apakah al-khalqu, ciptaan itu akan ditinggalkan begitu saja gitu deh. Ya, maka apakah makhluk akan ditinggalkan begitu saja? Wala yu'maruna, tanpa diperintahkan, wala yunhauna, dan tidak dilarang, wala yusbuna, dan tidak diberikan, wala yu'aqibuna, dan juga tidak diazab saja. Oh, diazab. La, tidak benar seperti itu, dan wala yakuna, dan juga tidak dijadikan juga seperti itu, gitu saja. Ya, tidak benar dan tidak akan benar maksudnya. Nah, Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, jadi surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat ya. Dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan kalau kita sebagai seorang hamba tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah.
Karena bersumpah ini bagian dari ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, maka Allah berbuat sekehendaknya. Apa yang Allah inginkan maka terjadi. Jadi terserah Allah. Ya. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Waturi sinin. Ini soal untuk tin sama zaitun kita udah masyhur ya. Buah tin dan buah zaitun. Buah tin ini ya buahnya yang dimakan ya. Kemudian kalau zaitun ini lebih banyak dimanfaatkan minyaknya, minyak zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Tursina. Ya, atau kalau dalam terjemah di beberapa kitab tafsir, ini adalah Gunung Sinai ya, Gunung Sinai. Ini adalah tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla ya. Berbicara dengan Allah Azza wa Jalla ini di Bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Mekah. Yang mana Mekah merupakan tempat turunnya wahyu ya untuk pertama kalinya. Ya. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ini merupakan satu hal yang wajib kita syukuri karena dibandingkan ya makhluk Allah yang lain seperti misalnya tumbuhan, ya binatang, maka manusia ini adalah yang paling baik bentuknya. Ya dengan kaki yang sempurna, tangan yang sempurna, mata, telinga, bandingkan dengan hewan-hewan lain ya. Ini manusia adalah yang paling sempurna. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka, yaitu manusia, asfala safilin, ke tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Nah, ini kita baca tafsirnya. Summa radadnahu ilan nari in lam yuti'illaha wa yattabi'ir rusula. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke neraka jika tidak mentaati Allah dan tidak mengikuti ya para rasul. Jadi Allah mengancam ya kepada manusia yang tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla, juga tidak mau mengikuti dakwah Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan kembalikan manusia ke dalam neraka. Ya karena asfala safir ini maksudnya adalah neraka. Karena surga itu ya disifati dengan ketinggian. Adapun neraka disifati dengan kerendahan dan kehinaan. Makanya neraka disifati dengan asfala safilin. Apakah semua manusia seperti itu? Tidak. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman kemudian beramal saleh. Lihat ya. Di Quran ini hampir tiap ada ayat tentang iman selalu diiringi dengan amalan saleh. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu butuh pembuktian. Jadi al-imanu qaulun wa amalun ya. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bukan hanya ucapan di lisan saja. Ya, tapi iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan dan diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan fisik sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagi orang yang beriman yang beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ada pahala yang tidak terputus ya. Karena dalam Islam itu kalau kejahatan dibalas dengan satu kejahatan, tapi kebaikan Allah lipat gandakan. Ada yang Allah lipat gandakan 10 kalinya, 700 kalinya dan tidak terbatas. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bayangkan kalau misalnya seimbang ya. Misalnya setiap kesalahan satu, kemudian tiap kebaikan satu, ini tentu manusia sebagai tempat dosa dan lupa, ini mungkin tidak bisa mengejar ya keburukannya dibanding kebaikannya. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Maha menyayangi hambanya, sehingga dalam Islam ini yang namanya kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membuatmu tetap mendustakan agama setelahnya? Maksudnya setelah jelasnya dalil, setelah diutusnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ya setelah jelasnya petunjuk dari para ulama, lalu kenapa kalian tetap juga mendustakan agama? Ini adalah pertanyaan ya bagi orang yang sekalipun ya agama ini telah jelas, agama telah sempurna, penjelasan ya tidak ada satupun perintah kecuali Rasul telah sampaikan, dan tidak ada satupun keburukan kecuali Rasulullah telah larang. Ya, sehingga ini merupakan sindiran ya bagi orang-orang yang tetap mendustakan agama sekalipun agama telah jelas ya. Syariat telah jelas. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu ya hakim yang paling bijaksana, ya hakim yang paling adil? Jadi surah At-Tin ini ditutup dengan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu ahkamul hakimin. Hakim yang paling bijak ya. Apa maksudnya? Justru ini mengingatkan kita bahwasanya akan ada satu hari di mana keadilan akan ditegakkan. Dan Allah lah yang akan menjadi pemutus perkara. Dan Allah adalah sebaik-baik pemutus perkara. Allah Maha Adil. Alaihissallahu alladzi ja'ala hadzal yawma lil fasli bainan nasi bi ahkamil hakimina fi kulli ma khuliqa aw fi kulli ma khalaqa. Bukankah Allah yang telah menjadikan hari ini, yaitu hari kiamat, untuk memisahkan antara manusia dengan ya kebijaksanaan yang paling bijak pada fi kulli ma khuliqa, pada setiap apa yang diciptakan? Bala, tentu saja ya. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah hakim yang paling adil, pemutus perkara yang paling bijaksana. Fahal yutrakul khalqu sudah, maka apakah makhluk itu dibiarkan begitu saja? Jadi apakah setelah Allah menciptakan manusia lalu manusia itu dibebaskan begitu saja? La yu'maruna wa la yunhauna, tidak diperintah tidak pula dilarang, wa la yusabuna wa la yaqabuna, tidak diberi pahala tidak pula diberi azab. La yasihhu dzalika wa la yakun, tidak benar yang demikian. Ya, karena dalam Islam konsepnya jelas. Ya, manusia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jelas tujuan hidup manusia, tujuan penciptaan manusia adalah agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya jangan pernah ada yang merasa bahwasanya kita ini hidup di dunia hanya untuk bersenang-senang saja. Allah akan membalas setiap kebaikan, begitu pula Allah akan membalas setiap keburukan. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang meyakini adanya hari akhir, ya harus ya memotivasi diri kita agar mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena dunia ini adalah ladang ya. Ini adalah ladang bagaimana supaya kita ini mengumpulkan bekal kita untuk menghadapi hari akhir kita kelak. Semoga Allah mudahkan hisab kita dan Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan surah yang selanjutnya, yaitu surah Asy-Syarah ya, atau Al-Insyirah. Nah, kita minta tadi yang terakhir kan ikhwan ya. Jadi sekarang kita minta Ibu Dahyalis ya untuk baca. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, diterjemahin Bu. Apakah tidak kami melapangkan bagi kamu dada kamu dan kami turunkan dari kamu beban kamu yang angkodo memberatkan punggungmu. Warofakna, dan kami tinggikan bagi kamu zikroka derajatmu. Nah, Fa inna, maka sungguh ma'al usri
yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'a usri yusra, sesungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'idza faragta fansab, maka jika kamu telah selesai suatu pekerjaan, maka kerja keraslah kamu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada rabbika, kepada Tuhan kamu, farghab, rogoba, kamu berharap. Nah, saya mau di Arab sedikit. Alam alfun Apa dari salah mencet. Hamzah istifham, lam mujazm, nasrah, Lam harfu jazmin. lam harfu jazmin, nasrah, mudhari jasmin di lam, laka, la itu lamu apa Ustaz ya? La itu. Mana? Huruf jar. Oh, la huruf jar. Iya, laka tuh jar majrur. Oh, jar majrur. Sodrok maf'ubi, sodro maf'ubi, kanya mudaf ilaihi. Nah. Wawasoina wanya Jadi sodrok apa sodrok? Sodrok maf'ul bi, kapnya apa? kanya mudaf ilaihi. Ya betul. Terus Wanya wawu aftaf, wadokna fi'il madi, nanya fa'il, anya jar, kanya maf'ul bi. Angka. Ya, Ustaz. yang dulu. Maf'ul bukan yang itu. Angka jar majrur, wizro yang maf'ul bi. Oh, wisro yang maf'ul bi. Oh, jadi angka jar majrur aja ya. Nah, Wizro ya. Kanya mudaf ilaihi. wizro maf'ul bi, kapnya mudaf ilaih itu. Allazi isim. Cukup Bu, ya, nanti ada yang lain. Oh, Masih banyak belum. Ya. Baik. Jazakillah khairan. Maka itu yang Baik, selanjutnya adalah Pak Arsyani ya. Silakan Pak Arsyani. Baik Ustaz. Bismillah. Alladhi anqadha dhahrak, alladhi huwa isim mausul, merupakan sifat. Anqadha merupakan fi'il madi, fa'ilnya mustatir. Dhahra merupakan maf'ulun bih dan ka merupakan maf'ulun dhahra merupakan maf'ulun bih dan ka merupakan mudhafun ilaih. Nah, wa rafa'na laka dzikraka. Waw merupakan al-wawu wa huwa hurfun istifna atau huruf ataf. Al-hurful atfin. Rafa'na wa huwa fi'il madi, na merupakan fa'ilnya, laka jar majrur, zikra merupakan maf'ulun bih, ka merupakan mudhafun ilaih. Fa inna ma'al usri yusra. Fa al-fa'u huruf istifna, na harfun taukid wa istimu wa ma'a merupakan huruf jar. Al-usri kok huruf jar sih? Apa ma itu zorof, Pak? Bukan Ustaz. Zaraf. Afwan. Iya. Ma'a merupakan huruf zaraf makan. Al-usri merupakan mudhafun ilaih. Yusran merupakan isim dari inna. Baik. Al-usri yusra. Inna huwa hurufun taukid. Ma'a zarafun zaraf makan. Al-usri seperti yang di atas merupakan mudhafun ilaih. Yusran merupakan isim dari inna. Kabarnya mana? Kabarnya ma'al usri, Ustaz. Ya, jadi dzarfiyahnya sebagai pembantu. Lanjut. Fa idza faragta fansab. Fa al-fa'u huruf istifna. Al-fa'u huruf istifna. Idza hurufun syartin. Merupakan zaraf syartiyah.
Farakta, farakta fi'il madi wa fa'iluhu ta. Fantab Fa-nya harfu syartin. Al-fa'u huruf syartin. Jawab syarat bukan syartin. Harfu jawab syartin. Harfu di darjin ya. Ya, terus insaf apa ya? Insaf merupakan fi'il amar. Dan fa'ilnya merupakan mustatir. Anta. Ya, anta. Wa ila rabbika farghab. Al-wawu huruf istifnab. Ila al-hurfun jar. Rabbika jar majrur. Farghab fa. Kapnya mau dipilih dulu. Ya. Rabbi merupakan jar majrur, ka merupakan mudhafun ilaih, farghab fa hurufun alfa zaidah Ustaz. Irghab merupakan Fa-nya Pak. Ya, terus irghabnya? Irghabnya merupakan fi'il amar wa fa'iluhu anta mustatir. Saya muntas barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Step selanjutnya kita minta Bu Ida ya. Bu Ida Fitriani. Iya, Ustaz. Silakan dibaca tafsirnya, Bu. Surat ini Ustaz ya. Asyarah. Ayo. Bentar Ustaz. Alam betul ya Ustaz. Alam muwasik ayyuhan nabiyyu laka sodroka saro'il ladina. Ya, itu din, Bu, bukan ladina. Bisyara'id dini. Oh, astagfirullahaladzim. Saro'id dini wa da'wati ilallahi wa ittasofi bi makarimi ahlaki wa hatotona anka anka bidalika himlika. Himlika aja depan himlaka Ya Ustaz. nah. Himlaka. Terus Artinya Ustaz ya. Terjemahin. Bukankah kami telah meluaskan kepadamu, wahai Nabi, melapangkan maksudnya, wahai Nabi, bagimu dadamu dengan syariat-syariat Islam dan dakwah-dakwah kepada Allah dan sifat-sifat kemuliaan akhlak dan meletakkan kepadanya, letakkan ya Ustadz ya, meletakkan ya, kepadanya, meringankan kepadanya bebannya. Baik. Lanjut ya Ustadz ya. Nah. Allazi asqala dohruka wa ja'alnaka bima an'amna alaika minal makarimi fi mansilatin rofi'atin alibatan. Aliyatin Ustaz ya, bukan aliyat. Apa Ustaz? Kirain ini Ustaz apa? Itu maf'ul Ustaz ya. Aliyatin. Terus yang memberatkan punggungmu dan kami menjadikan kamu dengannya, dengan apa yang telah kami dengan apa yang telah kami beri nikmat kepadamu, dengan kemuliaan dan derajat yang tinggi, yang paling tinggi ya, aliyatan paling tinggi. Ya, cukup ya. Gantian sama yang lain. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya, wa fiik barakallahu Ustaz. Wa iyyaka.
Selanjutnya Pak Iqbal ya. Silakan Pak Iqbal. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yasnika ada a'daika an-nasri risalati. Fa inna ma'a doiki farjan. Inna ma'a doiki farjan. Ke ayat berikutnya Ustaz. Ustaz apa terjemahin dulu. Oh ya. Maka tidak menyempitkanmu aza ini apa Ustaz ya? Ada itu apa namanya? Apa ya? Jadi pasti gangguan ya, gangguan. Oh, maka tidak menyempitkanmu gangguan dari musuhmu atas penyebaran risalah. Nah. Fa inna maka sesungguhnya bersama dengan kesusahan, sempitan, farjan terdapat kelapangan atau kerapat. Inna ma'al doiki sesungguhnya bersama kesempitan atau kesusahan tadi ada kelapangan atau kelapangan. Ayat berikutnya faiza farokta min umuri dunya wa astaghalaha fajidda fil ibadati min umuri dunya wa ashghaliha min umuri dunya wa ashghaliha fajidda fil ibadati wa ila rabbika wahdah farghab fi ma indahu. Baik. Maka jika telah menyelesaikan kamu telah selesai. Jika kamu telah selesai dari urusan-urusan dunia dan kesibukannya, fajidda maka telah menyelesaikan ibadah. Maksudnya? Gimana maksudnya? Maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah gitu. Maka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah kepada Tuhanmu yang Esa dan berharap dan kepada Rabbmu yang Maha Esa dan kepada bukan Maha Esa, Afwan. Kalau wahdah itu dan kepada Rabbmu sajalah gitu ya. Wahdah itu maksudnya saja. Dan kepada Rabbmu sajalah berharap atas apa-apa yang ada di sisinya. Baik, mumtaz ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu. Baik, jadi surah Asy-Syarah ini di dalam ayat yang pertamanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Ya. Maksud dari Allah lapangkan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam tafsirnya, alam nuwassi' ayuhan nabiyyu laka sadraka li syara'id dini wa da'wati ila Allahi wal ittisafi bi makarimil akhlaqi. Bukankah telah kami lapangkan engkau, wahai Nabi, dada engkau untuk menerima syariat agama, dan juga Allah memudahkan dada engkau untuk berdakwah kepada Allah, dan Allah sifati dengan akhlak yang mulia. Kemudian wa wada'na 'anka wizrak. Kemudian kami letakkan, wada' itu asalnya meletakkan. Ya, kami letakkan darimu bebanmu. Maksudnya kami ringankan bebanmu dalam dakwah. Ya, karena bayangkan ya, Rasulullah itu hadir di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Yang mereka itu menyembah berhala-berhala selain Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah itu
menanggung beban yang luar biasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka ya dakwah tidak akan berkembang. Ya, kita harus meyakini bahwasanya apapun masalah yang terjadi di bumi ini, maka Allah lah yang memudahkan jalan keluar. Termasuk ya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meringankan bebannya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kemudian selanjutnya alladzi anqadha dhahrak. Ini maksudnya adalah alladzi asqala dhahrak, yaitu beban yang membebani punggungmu. Ya, karena memang Rasulullah ini diberi beban yang sangat berat, yaitu menjadi nabi penutup yang membawa syariat penyempurna syariat-syariat sebelumnya, yang tentunya akan banyak ditentang, akan banyak penentangan, terutama dari umat-umat terdahulu, ya, terutama dari Yahudi dan Nasrani, dan juga nggak kalah dari orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin, yang mereka semua memusuhi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di balik itu semua, ya Allah menghibur kepada Rasulullah bahwasanya Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad ya dengan derajat yang sangat tinggi. Maka Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Ya, dan kami telah mengangkat dzikraka, sebutanmu. Maksudnya Allah tinggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah hiburan dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seberapapun beratnya ujian yang menimpa kita, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Apalagi Nabi Muhammad ini membawakan sesuatu yang luar biasa. Ya, Nabi ini adalah utusan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tafsirnya kita bisa baca, fala yasnika adaika an nasyri risalah. Buktinya apa? Buktinya sekalipun Nabi Muhammad ini mengalami tentangan dari orang kafir Quraisy, tentangan dari orang Yahudi, tentangan dari orang Nasrani, tapi beliau masih bisa melanjutkan dakwanya, masih bisa meneruskan dakwanya. Ya, dan ayat ini juga berlaku umum untuk umat Islam, ya. Kita harus yakin bahwasanya setiap ada kesulitan yang menimpa kita, pasti ada kemudahan setelahnya. Tidak mungkin ya manusia itu hidupnya sulit terus, ya. Pasti setiap masalah itu akan ada jalan keluarnya. Yang penting ya kita sebagai muslim punya senjata, yaitu tawakal dan sabar, ya, dan juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar masalah-masalah kita ya dihilangkan, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka bila kamu telah selesai, fansab, maka bersungguh-sungguhlah. Apa maksudnya? Fa idza faragta min umuri dunya wa ashghaliha fajidda fil ibadati. Maka apabila kamu telah selesai dari urusan dunia dan kesibukan-kesibukannya, maka bersemangatlah di dalam ibadah. Ini adalah nasihat ya bagi kita kaum muslimin. Ya, kalau kita sudah selesai dari urusan dunia, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. Jangan jadikan dunia sebagai prioritas utama kita, lalu kita jadikan ya urusan agama ya sebagai ya bukan prioritas kita, sehingga hanya sisa-sisa tenaga aja, ya. Banyak orang yang menjadikan dunia sebagai prioritas utamanya, sehingga ketika bagian ibadah itu tinggal sisa tenaganya aja. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya harusnya kita punya semangat dalam mengerjakan ibadah. Jangan sampai dunia melalaikan kita dari akhirat kita, ya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu maka berharaplah. Ya, wa ila rabbika wahdahu farghab fi ma indah. Dan kepada Rabbmu sajalah maka mohonlah
apa yang ada di sisinya. Kita meyakini bahwasanya Allah Maha Kaya. Maka apapun keinginan kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha mengabulkan doa-doa. Ya, meskipun memang dalam Islam ini tidak semua doa itu akan dikabulkan secara langsung. Ada yang ditunda, ada yang ditunda tapi nanti tetap akan diberikan di dunia. Ada juga yang ditunda tapi nanti diberikan di akhirat, ya. Sehingga tidak ada pertentangan, bahwa dalam ayat kan wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada'an. Aku menjawab doa seorang hamba apabila berdoa kepadaku. Setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja tidak semuanya diijabah secara langsung. Ada yang ditunda, ada yang diberikan dari Allah dalam bentuk yang lain, atau ada yang ditunda sampai ke akhirat. Ya. Jadi kita harus optimis menghadapi kehidupan. Ya, kalau kita memiliki masalah yang sangat berat, kita mengalami kesempitan hidup, maka optimis. Kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian faedah kita dari surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Baik. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi yang punya pertanyaan untuk ditanyakan. Seperti biasa kalau mau nanya langsung tunjuk tangan. Baik, karena Pak Abu Rafi bertanya, apakah ada penjelasan mengapa di surat Alam Nasyrah ini di ayat yang kelima diulang lagi di ayat yang keenam? Ya, karena tafsir Muyassar merupakan kitab tafsir yang ringkas, maka memang tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan tafsirnya. Tapi kalau kita melihat tinjauan secara bahasa, kalau ada ayat yang diulang seperti ini, maka itu maknanya adalah taukid, ya, penekanan. Penekanan bahwasanya memang setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan beberapa kitab tafsir menjelaskan bahwasanya karena diulang 2 kali, maka maknanya adalah setiap ada satu kesulitan akan ada 2 kemudahan. Ini tafsirnya yang lain. Setiap ada satu kesulitan akan ada 2 kemudahan. Artinya masalah apapun yang ada di dunia ini, insya Allah jalan keluarnya itu lebih banyak daripada masalah tersebut. Yang penting kita sabar ketika menghadapinya pertama kali, lalu kita berdoa kepada Allah agar dibukakan jalan keluar, kemudian kita berikhtiar ya agar kita bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi ini tafsiran lain dari ayat yang kelima dan keenam yang diulang 2 kali ya. Nah, oh ya, nikah. Ustaz di tafsir ayat Asy-Syarah ayat 56 fala yasnika kali ya? Fala yasnika maksudnya ya. Coba kita buka lagi ayat tafsirnya. Iya. Fala yasnika. Yasni ini kan fi'il madinya adalah sana ya. Sana yasni. Sana yasni. Ini laknya adalah lak nahiyah. Ya, jadi lak nahiyah untuk fi'il yang gaib itu boleh ya. Lak nahiyah untuk fi'il yang gaib itu boleh. Jadi maka ya fala yasnika ini kalau kita mau terjemahin maka janganlah ya godaan dari musuhmu memalingkanmu dari menyebarkan risalah. Karena asalnya kan yasni, sana yasni. Harusnya kalau laknya adalah la nafiyah, tidak beramal. Dibacanya fala yasnika. Ini kalau laknya la nafiyah. Tapi kalau kita bacanya fala yasnika, maka ini menunjukkan bahwasanya laknya adalah la nahiyah. Umumnya la nahiyah itu masuknya kepada dhamir mukhatab. Tapi ya la nahiyah bisa juga untuk dhamir yang ghaib.
Sehingga memang menerjemahkannya mirip seperti kita menerjemahkan fi'il nahi. Cuma ini untuk domir ghaib ya. Nah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita syukur sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.